Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam beraktivitas pokoknya. Salam sehat selalu. Ini banyak sekali kemarin itu yang selalu menanyakan, saya terkadang bingung ya guys. Salam ternak, salam ceketer lah pokoknya. Ini kita bolak-balik telur dulu sembari menjelaskan pertanyaan kawan-kawan semuanya. Jadi bolak-balik telur Pak, ya iya. Geser-geser sajalah ini nih, jangan terlalu. Kalau kita mau bolak-balik satu-satu ya nggak selesai-selesai Pak. Ini cuman apa ya, formalitas sajalah ini. Ini pesanan orang, iya. Ini kemarin kalau nggak salah Kelahat ini nanti ya, daerah Palembang. Jadi di sini saya akan mempertegas kembali dari permintaan kawan-kawan yang kadang-kadang itu mungkin pemula atau seperti apa ya. Pertanyaannya tuh aneh, nyeleneh. Nah ini apalagi nih ya, aneh, nyeleneh. Ya boleh memang, tapi ya berdasarkan realita yang ada lah kita itu. Berpikirnya ya yang lebih konkret, yang lebih enak gitu. Pertanyaan dari kawan-kawan itu, Pak, saya mau beli telur vertil, saya mau order telur vertil. Tanya berapa harganya. Ya kita jelaskan juga sih. Cuman permintaannya itu telur vertil yang dikirim itu maunya betina semua. Gitu loh. Artinya telur vertil yang kawan-kawan pesan itu harus betina semua. Gitu. Ya permintaan kemarin ya. Jadi mohon maaf nian beribu-ribu maaf Pak. Saya mau pesan vertil. Itu sudah disortir. Ya sudah. Karena disortir ini bukannya kita nyortir jantan betinanya. Sortir ini mana telur ini yang standarnya dia masuk ke mesin tetas atau tidak gitu loh. Jadi disortir itu bukan kok ini sortiran ini betina, ini jantan, itu enggak Pak. Terus terang kalau saya disuruh ngirim atau jual telur yang ini hasilnya ini 100% betina semua, saya terus terang nggak bisa. Saya terus terang nggak sanggup. Sebatas saya yang usaha menengah ke bawah aja nggak sanggup gitu loh. Sedangkan sebatas kelas yang tinggi perusahaan, mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan itu dia harus jual telur ini betina semua ataukah jantan semua. Itu pun saya rasa juga ya sekelas pabrik aja saya rasa nggak bisa gitu loh. Apalagi sekelas kita yang hanya memperkirakan dari bentuk dan asal usul telur gitu loh. Kalau asal usulnya jelas dari puyuh betina kan gitu. Cuman di sini kalau kita mau suruh sortir mana jantan mana betina, nggak bisa Pak. Dulu pernah juga saya mempelajari juga, saya praktekkan juga antara telur yang bentuknya tajam dengan yang tidak tajam, yang bulat oval dengan yang lurus seperti ini. Ini pernah kita bedakan juga dan pernah ini kita masukkan ke dalam mesin. Ya, kita ambil yang seperti ini semuanya. Saya perkirakan yang seperti ini adalah ini. Saya perkirakan yang seperti ini adalah betina. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam mesin. Hasilnya seperti apa? Saya pantau menggunakan kamera HP saya. Tapi ternyata apa? Masih juga 50-50 gitu. Artinya 50-50. 50-50 artinya 50% jantan, 50% betina. Apalagi mutlak yang harus saya kirim itu adalah betina semua. Yaitu saya nggak sanggup gitu. Dan juga perlu saya jelaskan lagi, perlu saya tegaskan lagi, ini saya nyortir itu bukan berarti dia itu betina semua yang saya kirim. Enggak, saya nggak sanggup. Kalau telur ini harus betina semua, saya nggak sanggup. Malah kalau ada yang jual, Pak, telur yang saya kirim, saya jual pasti sudah betina semua. Saya mau.
nggak nanggung kerugian saya gitu loh. Tapi sejauh ini sih dari kawan-kawan peternak belum ada yang uh, telurnya itu betul-betul betina semua gitu. Sejauh ini belum pernah saya dengar gitu. Ada yang jual itu telur betina semua. Kalaupun itu ada, saya mau pesen juga gitu. Jadi lebih mempermudah, lebih mempersingkat, lebih untuk kita menuju ke sasaran yang tepat gitu loh. Kalau memang yang dijualnya itu memang betul-betul sudah betina semua. Ya saya pikir peternak dimanapun juga sama. Malah yang sekarang ini itu yang bibitnya campur ya. Artinya jantan betina belum ketahuan dari bentuk warna bulunya ketika menetas. Tapi kalau kita, alhamdulillah ini ketika ini nanti menetas, ya ketika semuanya ini nanti menetas, maka bisa kita dibedakan dari warna bulunya. Dari warna bulunya. Jadi ketika dia nanti netas coklat itu sudah kita pastikan 99,9% itu betina. Enggak 100% Pak, ya enggak tahu juga, kadang ada kebocoran juga. Terkadang ada kebocoran itu dari 500 dari 500 betina itu biasanya ada satu jantan. Kemarin ada di tempat Arif, Pak Arif tuh kalau enggak salah, waktu dia ngambil bibit dengan kita 500 ekor itu jantannya cuma satu. Saya bilang kalau memang itu komplain di Bali iya saya ganti gitu. Cuman, bang cuman satu untuk apa kan gitu. Biasalah itu. Nah dalam hal itu, kalaulah kita kembali ke pokok permasalahan tadi, kalau kita disuruh ngirim yang betina semua Pak, ya kita nggak sanggup kawan. Kita nggak sanggup. Terus terang, saya terkadang bingung juga dengan pertanyaan para subscriber saya itu kan. Pak, saya maunya kirim yang betina semua, berapa itu Pak? Kita nggak bisa kawan. Terkecuali kalau ini sudah netas kita kirim DOQ yang betina semua. Itu bisa. Ya nggak semuanya, tetap nanti ada yang bocor paling satu. Dalam 1000 itu paling satu atau dua yang bocor, yang jantan kan wajar gitu loh. Dan juga biasanya kan orang pesan itu kan saya lebihkan, entah 5 atau entah berapa itu tetap kita lebihkan. Nah, jadi dari kawan-kawan perlu diketahui bahwasanya kalau kita membedakan jantan betina dari bentuk telur, itu kalau saya berani mengungkapkan nggak bisa kawan. Ya, itu tidak bisa kawan. Mungkin kalau kawan-kawan yang lain bisa, Pak saya bisa Pak menentukan dari jantan betinanya dari bentuk telurnya. Ya nggak masalah gitu loh. Kita sama-sama belajar di situ. Malah saya pengen pesen. Asal itu sudah betina semua loh. Itu malah saya pengen pesen kok. Gitu loh. Tapi harus betina semua. Ketika nanti netas dia betina semua. Tapi kalau ketika nanti netas itu masih campur, ya percuma itu. Nah, jadi rekan-rekan ini terkadang sekali ini kita jelaskan, kita pertegas. Jadi kalau untuk membedakan dari telur itu kita nggak bisa kawan. Jadi kita nggak sanggup. Jadi kalau memang itu nanti kawan-kawan mau pesen ya yang normal, yang wajar-wajar sajalah. Mau kalau mau ngetes kita lagi dalam sesi pertanyaan ya sebatas mana saya memang menguasai jawaban ya kita jawab. Cuman kalau dipertanyakan terus mintanya yang nggak wajar ya kita juga nggak bisa nuruti kawan. Karena apa? Maunya telur ini yang dikirim ini nanti ketika hasil netasnya betina semua. Ya dari situ kita nggak sanggup kawan. Nggak sanggupnya ya nggak bisa gitu loh. Mau kita sortir mungkin kalau ya kalaupun itu pakai apa namanya, pakai alat yang canggih di laboratorium, di labor mungkin, ya kita nggak ada di situ. Kalaupun di labor juga mungkin ya masih ada yang melesetnya juga. Hanya Tuhan yang tahu gitu loh. Kita nggak bisa melawan kuasanya. Jadi kita di sini kesimpulannya, saya simpulkan terakhir, kalau dari kawan-kawan semuanya yang mau minta untuk kirim telur yang
fertil ini yang betina semua, terus terang kita nggak bisa kawan, nggak sanggup kita, nggak ada lah, intinya nggak ada. Ya tetap kalaupun kita ngirim nanti hasilnya juga ya jantan betinanya itu juga 50-50 biasanya, banding 1 banding 1 biasanya seperti itu yang terjadi. Kalaupun banyak yang betina memang itu biasanya ya lagi bagus. Kalau rata-rata biasanya banyak jantan, selisih, tapi selisihnya nggak terlalu banyak. Misalkan netas 100, paling untuk betina 50, untuk yang jantan paling-paling bisa terjadi 55% gitu. Nah, jadi mungkin kenaikannya itu hanya sedikit lah selisihnya itu. Kalau betinanya 50 mungkin jantannya sekitar 55 ataupun 60 sekitar itu. Enggak sampai dia meroket jauh enggak. Tapi ya tetap rumusnya kalau untuk penetasan sepertiga dari hasil tetasan itu adalah betina. Itu sepertiga. Yang sepertiganya lagi itu jantan, sepertiganya lagi tidak menetas. Memang rata-rata seperti itu. Nah, kesimpulannya kawan, jadi kalau kawan-kawan mau mesen telur yang dipastikan 100% atau 99% itu betina, terus terang saya dari kandang Jambi, dari Edi Puyuh Jambi, nggak bisa kawan. Ya, nggak sanggup kita kalau mau kirim telur harus 100% betina semua, itu terus terang kita nggak sanggup. Ya, mungkin hanya itu sedikit berbagi informasi untuk rekan-rekan kita yang mungkin pemula, yang mungkin akan mencoba terjun ke ternak puyuh, ya silahkan saja. Jadi kita di sini sama-sama belajar, mengkaji, menggali ilmu, terus kemudian kalau kita sudah dapat pengalaman, baru kita sebarkan pengalaman kita sebarkan pengetahuan kita agar kawan-kawan juga bisa mungkin kalau memang ada yang bisa dicontoh silahkan dicontoh, kalau memang nggak bisa dicontoh ya sudah nggak usah dipakai, nggak usah diambil pusing hidup ini bang ya. Jadi kita yang relevan, yang biasa-biasa saja, yang apa yang ada di lingkungan kita lah yang kita jalani. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawanku semuanya, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kawan-kawan para peternak yang ada di seluruh Nusantara. Ya, salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.